Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama aku di sini yang akan pick a card reading bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan kali ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, tema kita kali ini adalah mengenai karakter terbaik yang kamu miliki dalam bekerja. Nah, di sini tersedia 3 file ya guys. Aku sudah kasih tanda untuk masing-masing file ya. Di sini ada file 1, aku kasih tanda dengan anting. Oke, antingnya cantik ya guys ya. Kemudian untuk file kedua aku kasih tanda aksesoris tasbih. Lalu untuk file ketiga, di sini aku kasih tanda gelang aku sendiri ya guys. Oke. Silahkan gunakanlah intuisimu untuk memilih file 1, file 2, file 3. Hai guys, aku sudah bersama dengan file 1. Ini file kamu ya, buat kamu yang pilih file 1 dengan tanda anting. Oke, ini filenya sudah aku shuffle sebelumnya ya guys, untuk mempersingkat waktu. Yang ini cards untuk oracle-nya. Oke, sekarang kita akan mulai ya. Ada apa di file 1? Ada 10 of Pentacles, ada 8 of Cups, ada 6 of Cups, ada 9 of Wands, lalu ada 4 of Wands, ada Queen of Wands, lalu ada the High Priestess dan the Sun. Oke. Ini dia ya guys, cards untuk file 1. You see guys? Oke. Sebelum kita reading ya guys, seperti biasa kita scanning dulu zodiaknya ya. Di sini untuk file 1, zodiak-zodiaknya berasal dari ada yang dari water sign, Cancer, Pisces, and Scorpio. Lalu ada juga yang berasal dari fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius ya guys ya. Ini ada elemen dari earth signs ya guys, Virgo, Taurus, and Capricorn. Di sini energi yang strong atau kuat itu dari water sign ya guys, Cancer, Pisces, and Scorpio, juga dari fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Oke. Well guys, sekarang kita akan mulai reading. Apa aja sih karakter terbaik yang kamu miliki dalam bekerja? Oke. Di sini kita mulai dari 10 of Pentacles. Di sini, karakter terbaik yang kamu miliki dalam bekerja itu mengenai kedamaian hatimu ya guys ya, kedamaian pikiranmu. Kamu dalam bekerja ini orangnya tenang ya guys ya. Kamu suka ketenangan dalam bekerja ya. Dan kamu itu karakternya damai, tenang, kalem gitu ya. Relax gitu, santai ya.
kamu bukan tipe orang yang gerasah gerusuh gitu ya, atau tergesa-gesa gitu dalam bekerja. Tidak ya guys ya, kamu orangnya pembawaannya santai dan tenang gitu ya. Kamu itu sejahtera ya guys ya. Dalam bekerja kamu itu bisa mengikuti arus pekerjaan dengan tenang dan sebaik mungkin ya. Nah, di sini aku ngerasa kamu ini orang yang fulfillment banget ya. Orang yang merasa sudah terpenuhi gitu ya untuk segala sesuatu yang ada di sekitarmu. Jadi kamu ini orangnya merasa tercukupi gitu ya guys ya, tidak pernah merasa kekurangan. Begitupun dalam pekerjaan gitu, dalam bekerja gitu ya, kamu tidak pernah merasa kekurangan gitu ya. Kan ada juga gitu orang-orang yang bekerja itu merasa kurang loh guys ya, misalnya kurang inilah, kurang itulah gitu. Jadi kayak heboh sendiri gitu ya, cari-cari alat, cari-cari bahan gitu. Kalau kamu tidak guys ya, kamu orangnya tenang gitu ya, kamu bisa melakukan sesuatu gitu ya, merasa ada yang kurang atau ada yang hal-hal yang perlu kamu tambahkan gitu ya, kamu bisa ya guys ya melakukan sesuatu untuk menambahkan hal yang kurang. Artinya kamu bisa mencukupkan, kamu bisa mencukupi sesuatu gitu ya dalam bekerja gitu ya, dalam porsi bahan misalnya gitu ya, atau peralatan gitu ya. Jadi kalau misalnya di kantor atau di dalam pekerjaan kamu ada sesuatu yang kurang gitu ya, kamu bisa menambahkan sendiri gitu loh guys ya. Jadi kamu ini memiliki inisiatif sendiri gitu dalam bekerja gitu ya. Itu kamu ya guys ya, karakter terbaik kamu. Jadi kamu itu tidak kaget-kagetan orangnya ya, tidak heboh gitu ya, tidak repot gitu ya, pembawaannya tuh santai, relax gitu. Jadi kamu tuh tenang aja gitu. Kalau misalnya ada yang kurang atau ada sesuatu yang tidak mencukupi, kamu bisa gitu memiliki inisiatif sendiri atau ide sendiri untuk bisa menambahkan hal yang kurang gitu loh ya, akhirnya bisa terpenuhi. Nah seperti itu loh guys ya, karena pembawaan kamu yang suka dengan kedamaian gitu, kamu sendiri ya, diri kamu sendiri itu loh yang pembawaannya damai, tenang, sehingga apapun yang ada di sekitar kamu itu juga ikut serta gitu ya, kebawa tenangnya kamu gitu, kebawa rasa damainya diri kamu itu gitu loh, suasananya ya. Jadi pembawaan kamu yang tenang dan damai itu berefek atau berdampak kepada hal-hal yang ada di sekitar kamu, atau segala sesuatu yang ada di sekitar kamu, atau kepada orang-orang yang ada di circle kamu, itu jadi ikutan merasa tenang, merasa damai gitu ya, karena adanya kamu. Dan ini bagus loh guys ya, kalau misalnya ada masalah ya di dalam pekerjaan atau di kantor gitu, kalau ada kehadiran kamu, itu kamu bisa menenangkan gitu ya. Kamu juga bisa orangnya paham gitu, apa yang orang mau, apa yang orang inginkan. Jadi misalnya kalau ada teman kamu ya, atau orang di circle kamu ini panik ya guys, kamu bisa menenangkan dia ya, kamu bisa menenangkan mereka. Kamu bawa bersantai dulu, kamu bawa ngeteh dulu ya, kamu bawa minuman atau cemilan dulu gitu untuk bersantai gitu. Kamu bisa, kamu paham orangnya ya, apa yang orang inginkan, atau situasi ya, situasinya lagi memanaskah ya, ketika berdiskusi gitu ya dalam suatu pekerjaan, ada hal atau ada suatu permasalahan gitu di kantor ya, dalam suatu pekerjaan, kamu tetap tenang gitu. Kamu bisa membawa orang-orang di sekitar kamu untuk adem atau tenang gitu ya. Jadi kamu bawa, kita santai aja dulu, mari kita ngeteh dulu, atau mari kita makan cemilan atau minum dulu gitu. Ayo bawa tenang, bawa santai gitu ya. Jangan dibawa berisik atau heboh gitu, jangan panik lah, santai aja, duduk aja dulu kita ya. Mari kita mari kita diskusikan baik-baik gitu ya.
Mari kita perbincangkan baik-baik. Pasti kita akan nemu solusi dari permasalahan yang kita hadapi saat ini. Nah, seperti itu kamu pembawaannya ya guys ya. Jadi kalau ada masalah, kalau ada sesuatu yang tidak beres dalam suatu pekerjaan atau di kantor kamu gitu ya guys ya, ada suatu hal yang rusuh gitu ya, ada yang tidak beres ya, ada suatu hal yang menghambat, kamu pembawaannya tetap tenang ya. Kamu sangat damai orangnya ya guys ya. Atau bisa juga kamu ini dalam bekerja, kamu membutuhkan ketenangan ya guys ya. Kamu suka yang namanya kedamaian. Kamu tidak suka hal-hal yang berisik gitu. Kalau ada teman kamu ya, atau tetangga kamu ya, atau orang-orang di sekitar kamu, di circle kamu itu berisik, kamu tidak suka loh guys ya. Karena kamu sukanya dalam bekerja itu tenang ya. Kamu suka ketenangan dan kedamaian dalam bekerja. Nah, bisa juga seperti itu ya guys ya. Dan kamu orang yang selalu merasa tercukupi ya, terpenuhi gitu. Kamu ini punya rasa syukur yang tinggi juga ya guys ya dalam bekerja. Kamu memiliki apapun gitu ya dalam pekerjaan kamu bekerja gitu. Kamu bersyukur gitu ya. Kamu mensyukuri segala apa yang kamu buat atau apa yang kamu kerjakan gitu. Itu kenapa pembawaan kamu itu jadi tenang gitu ya. Karena kamu orangnya penuh dengan rasa syukur ya. Nah, seperti itu loh guys. Makanya kamu tidak pernah merasa kekurangan. Nah, seperti itu. Oke, apalagi karakter terbaik yang kamu miliki dalam bekerja. Di sini ada Ace of Cups ya guys ya. Karakter terbaikmu itu adalah ya, kamu ini orangnya cuek ya guys ya. Kamu ini orangnya cuek gitu. Jadi kamu ini masa bodoh lah ya, dengan tetek bengek atau hal-hal yang tidak penting gitu ya di dalam pekerjaan gitu ya. Mungkin bergosip kah, ada orang-orang yang bergosip kah, suka jelek-jelekin orang lain gitu ya, atau suka apa ya, bergerombol gitu ya. Kamu lebih suka gitu menyendiri atau sendiri gitu ya. Kamu tidak suka menanggapi hal-hal yang tidak penting gitu ya dalam suatu pekerjaan atau di dalam circle kamu bekerja gitu. Kamu lebih senang itu fokus sama pekerjaan kamu sendiri. Kamu suka bekerja sendiri gitu loh guys ya. Lebih fokus gitu, bekerjanya sendiri. Bisa jadi seperti itu loh guys ya. Jadi kamu tidak suka kegaduhan. Kamu tidak suka hal-hal yang tidak penting. Kamu tidak suka hal-hal yang berisik gitu. Jadi kamu lebih cuek aja dengan hal-hal yang seperti itu ya. Dan di sini aku juga nangkapnya, kamu itu orang yang memiliki daya konsentrasi yang tinggi ya guys ya. Oke, kemudian ada lagi aku nangkapnya, sebagian dari kamu juga adalah orang yang sangat bertanggung jawab dalam pekerjaanmu. Kamu tidak bisa meninggalkan pekerjaanmu begitu saja ya guys. Kamu selalu berusaha untuk menyelesaikan pekerjaanmu itu dengan baik ya. Itu kenapa kamu ini tipenya cuek ya kalau dalam bekerja gitu. Artinya kamu itu sukanya tuh fokus ya, bekerja, konsentrasi dalam bekerja gitu ya. Jadi tidak suka tengok sana tengok sini gitu. Tidak mau kamu ikut campur gitu ya dalam pekerjaan orang lain atau dalam urusan orang lain. Kamu tidak suka ngurusin urusan orang lain. Nah, itu kamu loh guys ya. Sebagian daripada kamu lebih senang itu bekerjanya sendiri. Nah, ya kamu itu lebih berkonsentrasi ya, lebih bisa punya daya konsentrasi yang tinggi saat kamu itu bekerja sendirian. Nah, seperti itu. Jadi bukan berarti kamu tidak mau bekerja sama dengan orang-orang sekitar, tidak ya guys ya. Kamu juga suka bekerja sama dengan orang-orang sekitar ya. Dalam suatu grup atau kelompok atau komunitas kamu juga bisa diajak kerja sama. Cuman kamu itu lebih bagusnya ya, daya kreativitas kamu naik, konsentrasi kamu itu naik ya, konsentrasi kamu itu bisa tinggi, kamu bisa fokus kalau kamu bekerja sendiri. Itu ada beberapa orang dari kamu ya yang lebih senang atau lebih suka bekerja itu sendiri gitu ya. Kamu lebih bisa fokus, lebih bisa konsentrasi gitu ya. Karena kalau banyak orang itu banyak berisiknya
Ya, ada yang seperti itu ya guys ya. Banyak berisiknya kalau banyak orang itu ya. Karena ada orang-orang yang beda-beda pendapatnya kan. Ada juga orang yang memaksakan kehendak, ada juga orang yang pengen mengontrol ya. Ada juga orang yang pengen apa ya, eksis gitu loh. Terlalu berdominasi, terlalu mendominasi gitu loh guys ya. Jadi kamu tidak suka gitu banyak orang dalam bekerja gitu ya. Kalau misalnya suatu pekerjaan itu membutuhkan konsentrasi yang tinggi, maka kamu lebih senang sendiri gitu ya, mengambil suatu pekerjaan itu. Ya, dengan begitu kamu itu daya kreativitasnya itu lebih keluar gitu loh guys ya. Kamu lebih bisa berkonsentrasi, lebih bisa fokus gitu. Makanya kamu lebih suka cuek gitu kalau dalam bekerja ya. Kalau urusan pekerjaan kamu lebih suka memilihnya cuek gitu daripada kamu bergerombol atau banyak bicara gitu ya. Kamu tidak suka banyak bicara ya guys dalam bekerja. Ini aku nangkap lagi ya. Beberapa dari kamu tidak suka banyak bicara dalam bekerja. Kamu lebih suka touch or more get action. Nah, seperti itu loh guys ya. Lebih banyak bertindak, lebih banyak bekerja ketimbang berbicara. Itu kamu. Nah, seperti itu ya guys. Singkatnya seperti itu. Ini aku baru nemu kata-katanya ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Apa karakter terbaik yang kamu miliki dalam bekerja? Di sini ada Six of Cups ya guys ya. Karakter terbaik yang kamu miliki dalam bekerja adalah kamu memiliki daya ingat yang tinggi ya. Ada beberapa orang dari kamu ya memiliki daya ingat yang sangat tinggi dalam bekerja. Ya, jadi ingatan kamu itu kuat, memori kamu itu bagus ya guys ya. Ada beberapa dari kamu yang seperti itu. Kemudian ada juga beberapa dari kamu ya guys, orangnya sangat profesional dalam bekerja ya. Jadi kamu itu tidak mau ya mencampur adukan ya pekerjaan antara pekerjaan dengan urusan pribadimu ya. Urusan pekerjaan ya urusan pekerjaan, urusan pribadimu ya urusan pribadimu. Itu kamu ya guys ya. Jadi kamu tidak suka ya mengkombinasikan atau memix atau mencampur adukan masalah pekerjaan dengan masalah hubungan misalnya seperti itu. Mungkin kamu punya pasangan ya sekantor ya guys ya, ada beberapa kamu punya pasangan sekantor, kamu tidak mau gitu ya dalam bekerja itu kamu dengan pasangan itu ya ada urusan pribadi gitu, kamu bawa-bawa misalnya ada masalah, mungkin kamu misalnya lagi bertengkar, lagi berantem sama pasangan kamu gitu ya, kamu nggak mau urusan itu kebawa ke kantor atau dalam suatu pekerjaan, kamu nggak mau ya, kamu maunya profesional gitu ya dalam bekerja. Kalau lagi bekerja ya bekerja, kalau kamu ada urusan, ada masalah dalam suatu hubungan ya di luar gitu. Begitu juga kalau kamu punya permasalahan dalam suatu hubungan di dalam pertemanan ya guys ya. Mungkin kamu lagi ngambek gitu sama teman kamu, atau lagi nggak teguran gitu ya sama teman kamu gitu ya, pokoknya lagi bermasalah gitu ya dengan teman kamu di circle kamu atau di komunitas kamu gitu ya. Tapi dalam urusan pekerjaan kamu tetap profesional, kamu tetap negor dia, kamu tetap seperti biasa gitu berkomunikasinya. Jadi kamu bisa menahan diri gitu ya untuk tidak membawa urusan luar atau urusan personal kamu dalam bekerja. Nah itu, seperti itu kamu loh guys ya. Itu karakter terbaik yang kamu miliki. Oke, next, apalagi karakter terbaik yang kamu miliki? Di sini ada Nine of Wands ya guys ya. Kamu memiliki karakter yang giat, tekun dalam bekerja ya. Kamu itu giat orangnya, tekun, gigih ya dalam bekerja. Kemudian aku juga nangkep lagi di sini beberapa dari kamu adalah orang yang sangat kreatif ya. Kamu memiliki daya kreativitas yang tinggi ya. Kamu bisa membuat sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Itu kamu loh guys ya. Karena kamu adalah orang yang kreatif di sini ya. Kamu juga orangnya itu punya energi yang besar ya dalam bekerja, makanya kamu sangat gigih dan tekun. Kamu juga tidak pantang menyerah dalam bekerja ya. Kalau tidak beres, kalau tidak selesai, kamu tidak mau berhenti. Ya, kamu selalu berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Dan ada lagi beberapa dari kamu ya yang kalau bekerja itu suka memberikan
hasil karya yang terbaik yang kamu bisa gitu. Jadi ada beberapa dari kamu ini orang yang memiliki karakter perfeksionis ya, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam pekerjaanmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, next. Karakter terbaik yang kamu miliki. Di sini ada Four of Wands ya. Jadi karakter terbaik yang kamu miliki dalam bekerja itu adalah karakter kamu yang ceria ya guys ya. Kemudian yang penuh semangat, yang punya ambisi juga ya dalam bekerja gitu ya. Jadi kamu ini orangnya punya semangat yang tinggi dalam bekerja ya. Lagi ya guys, kalau dekat gajian gitu ya, kamu sangat semangat sekali ya, karena ada hasilnya gitu loh dalam bekerja gitu ya. Biasanya kalau tanggal-tanggal muda ini kamu kayaknya semangat banget ini dalam bekerja ya guys ya. Tidak tidak dekat tanggal muda atau tidak mendekati gajian pun kamu ceria orangnya, kamu semangat. Apalagi kalau sudah mendekati tanggal gajian, kamu tambah semangat lagi ini guys ya. Aku menangkap vibrasinya kamu orang yang sangat semangat ya, punya semangat tinggi ya, dan kamu juga punya ambisi yang tinggi ya dalam menyelesaikan suatu pekerjaan ini ya. Jadi kamu orang yang tipe orang yang dalam menyelesaikan pekerjaan tuh tidak tanggung-tanggung loh guys ya. Kan kalau kamu bikin pondasi dalam suatu pekerjaan, kamu benar-benar bisa memberikan yang terbaik, membuat suatu pondasi dalam pekerjaan kamu itu kuat atau strong gitu ya, tidak mudah goyang ya pekerjaanmu itu ya. Artinya pekerjaan kamu itu benar-benar mantap gitu loh guys ya, mantap luar biasa. Nah seperti itu ya. Kamu tidak ingin pekerjaan kamu itu acak-acakan. Kamu tidak ingin juga ya memberikan suatu hasil atau pekerjaan itu apa adanya gitu atau seadanya. Kamu nggak mau ya guys ya, karena kamu ini tipe orang yang perfeksionis ya. Kamu selalu berusaha memberikan yang terbaik gitu ya dalam dalam pekerjaan kamu gitu ya. Jadi kamu ini tidak mau sembarangan orangnya. Nah seperti itu ya guys, kamu selalu berusaha untuk menghasilkan yang terbaik dalam bekerja. Nah itu kamu loh guys ya. Oke, next di sini ada lagi karakter terbaik yang kamu miliki dalam bekerja. Ada Queen of Wands. Kamu ini orang yang ramah ya pembawaannya ya. Makanya dalam bekerja kamu ini bisa menarik klien atau menarik pelanggan atau customer. Kamu ini orang yang tahu apa yang customer atau klien kamu mau gitu ya. Kamu ini juga orang yang bijaksana ya guys ya dalam menanggapi suatu permasalahan atau merespon suatu hal gitu ya dari orang-orang di sekitar kamu gitu. Jadi kamu tidak asal respons, tapi kamu selalu menggunakan pemikiran kamu ya, selalu berpikir sebelum mengambil tindakan atau sebelum take action atau sebelum memutuskan sesuatu. Kamu selalu memikirkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Nah, seperti itu kamu ya guys ya. Itu kenapa di sini dikonfirmasi oleh cards dari The High Priestess. Kamu itu memiliki intuisi yang tajam ya. Jadi kamu punya insting yang bagus ya guys ya dalam bekerja itu. Nah, itu kenapa kamu bisa menarik klien atau customer dengan mudah ya. Karena kamu memiliki intuisi atau insting yang tajam ya. Atau kamu tahu ya guys ya, cara bekerja yang baik seperti apa. Atau kamu ini menyelesaikan suatu permasalahan dalam pekerjaan itu seperti apa. Kamu tahu gitu ya caranya, solusinya. Karena kamu sekali lagi memiliki intuisi yang tajam. Insting kamu itu jalan ya guys dalam bekerja ya. Jadi kamu itu dibantu oleh firasat atau insting kamu atau intuisi kamu ya dalam bekerja, sehingga kamu bisa menghasilkan suatu hasil karya yang bagus gitu ya. Kamu juga emosinya ya itu bagus ya guys ya. Kamu pembawaan emosinya bagus. Itu kenapa kamu ini orangnya adem ya, damai ya, merasa tercukupi. Karena kamu
secara emosional, kecerdasan emosional kamu ini bagus ya, dan itu juga kebawa ya dalam situasi kamu bekerja ya guys ya. Jadi kamu tidak hanya menggunakan kecerdasan pikiran kamu atau intelligence kamu ya, berpikir ya secara realistis atau secara kritis gitu ya, tapi kamu juga mampu gitu ya, memiliki kecerdasan emosional yang bagus dalam bekerja, dan ini sangat membantu kamu ya untuk menghasilkan produk-produk atau hasil karya yang bagus. Nah seperti itu loh guys ya. Oke, next, karakter terbaik yang kamu miliki dalam bekerja ini ada the sun ya guys ya. Oke guys, di sini ada the sun ya guys. Kamu ini memiliki karakter terbaik dalam bekerja, itu orangnya tidak mudah berputus asa. Kamu orang yang pantang menyerah. Kamu selalu punya semangat yang tinggi dalam bekerja ya guys. Kamu selalu merasa ada harapan gitu ya dalam bekerja ya. Artinya ketika kamu mengalami suatu kendala atau hambatan atau permasalahan dalam bekerja, itu kamu tidak mudah menyerah begitu saja ya guys ya. Kamu termasuk orang yang gigih gitu. Kalau tidak selesai suatu pekerjaan itu, kamu tidak akan berhenti. Jadi kamu selalu mengupayakan suatu pekerjaan itu bisa selesai dengan sebaik-baiknya, dengan tepat waktu gitu ya guys ya. Karena di sini aku juga nangkepnya kamu ini ya, beberapa dari kamu itu termasuk orang yang disiplin dalam bekerja, on time gitu ya. Bukan hanya dalam segi waktu ya, ada beberapa orang yang disiplin dari segi waktu, tapi ada juga beberapa orang dari kamu yang on time atau disiplinnya itu dalam bekerja ya. Jadi pekerjaan kamu itu bagus gitu, jadi hasil yang kamu hasilkan gitu ya dalam bekerja itu bagus ya guys ya, karena kamu benar-benar gitu mengupayakan pekerjaan kamu itu bisa menghasilkan pekerjaan yang benar-benar bagus ya, sesuai dengan harapan kamu, sesuai dengan harapan atau keinginan dari klien kamu, customer kamu, atau bos kamu gitu. Jadi kamu sangat mengupayakan orangnya ya, sangat berusaha orangnya. Kamu orang yang mau berusaha. Di sini aku nangkepnya kamu orang yang mau berusaha, kamu orang yang mau belajar ya. Kamu itu tidak sungkan untuk mempelajari sesuatu yang kamu tidak bisa sebelumnya ya. Kamu pelajari menjadi bisa gitu loh ya. Yang tadinya kamu tidak tahu menjadi tahu. Yang tadinya kamu tidak mengerti menjadi mengerti gitu. Jadi kamu orangnya mau berusaha loh guys ya. Nah seperti itu. Itu karakter terbaik yang kamu miliki guys. Oke. Well guys, ini aja ya readingan buat kamu yang pilih file 1, karaktermu bagus-bagus sekali ya dalam bekerja. Sekarang kita akan reading oracle-nya. Well guys, ini dia oracle buat kamu ya yang pilih file 1, ada forward movements ya. Di sini pesannya buat kamu adalah kamu maju terus guys ya, forward movement. Kamu teruslah bergerak maju ya. Karakter-karakter terbaik yang kamu miliki dalam bekerja itu sudah sangat-sangat bagus ya guys. Jadi pertahankan. Gunakan karakter-karakter kamu, karakter-karakter terbaik yang kamu miliki itu, gunakan untuk bisa membantu kamu dalam pergerakan kamu ya guys, untuk mencapai cita-cita kamu, harapan kamu, atau impian kamu ke depannya ya. Jadi semuanya itu ya, karakter-karakter terbaik yang kamu miliki dalam bekerja itu sudah bagus, sudah mantap ya guys ya. Tinggal kamu lanjutkan aja lagi ya. Jadi di sini pesannya tetaplah bergerak maju ya. Karena di depan sana sangat cerah ya guys ya. Ada hal-hal yang menanti kamu di depan sana ya guys ya. Di sini kalau kamu terus bergerak maju ya, kalau kamu memiliki suatu impian, harapan, keinginan, cita-cita, dan segala sesuatu hal yang mendatangkan keberuntungan, maka itu kamu bisa dapatkan ya guys.
Yang penting kamu terus bergerak maju dan tidak mudah menyerah ya. Meski ada hambatan, rintangan, halangan, maka singkirkanlah semua halangan, rintangan, dan hambatan yang kamu temui di dalam perjalanan kamu menuju impian atau cita-cita kamu. Terus bergerak maju. Gunakan bakat kamu, gunakan kreativitas kamu, imajinasi kamu, inisiatif kamu, inovasi kamu dalam bekerja ya guys ya. Jadi pergunakan segala hal yang bisa kamu gunakan untuk bergerak maju ya. Kamu sudah punya modal, yaitu kamu memiliki karakter-karakter terbaik dalam bekerja. Maka karakter-karakter terbaik kamu itu bisa kamu pergunakan untuk membantu kamu bergerak dalam mencapai hasil yang maksimal saat kamu bekerja. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, itu aja pesan buat kamu yang pilih file 1. Sekarang kita akan lanjut reading ke file 2. Ini dia file kamu. Buat kamu yang pilih file kedua dengan tanda aksesoris tasbih ya. Oke, ini filemu ya guys. Sebelumnya sudah aku shuffle ya. Jadi untuk mempersingkat waktu aku shuffle duluan. Nah, sekarang kita lihat ya ada apa aja di file kedua. Oke. Di sini ada Ten of Swords. Lalu ada Six of Wands. Ada The Empress. Lalu ada King of Wands. Next, ada Three of Wands. Lalu ada Seven of Cups. Lalu ada Ten of Wands dan ada Temperance. Ini dia tebaran cards dari file kedua. Oke, you see guys. Sebelum kita reading, seperti biasa kita akan scanning zodiak-zodiaknya ya. Nah, zodiak-zodiak dari file kedua ini berasal dari elemen fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, kemudian ada juga dari water signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Lalu ada juga dari air signs, Aquarius, Libra, dan Gemini ya guys ya. Oke, kemudian di sini energi yang strong atau kuat itu berasal dari fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Terutama ini Sagittarius ya, Sagittarius, zodiak Sagittarius sangat strong di sini ya guys ya. Oke. Well, kita akan mulai dari sini. Karakter terbaik yang kamu miliki dalam bekerja. Di sini ada Ten of Swords ya. Karakter terbaikmu dalam bekerja itu adalah kamu orang yang tidak mudah dikalahkan ya guys ya, aku nangkapnya. Kalau kamu ada kompetisi dalam suatu pekerjaan ya, kamu orangnya tidak mudah dikalahkan loh guys ya. Kamu orang yang mampu bangkit, mampu berdiri lagi ya. Kalau kamu dijatuhkan, kamu bangkit. Kalau kamu berusaha dilukai atau disakiti sama orang ya, dalam suatu hubungan pekerjaan, mungkin orang curang sama kamu ya, atau orang berlaku licik atau picik sama kamu gitu ya, kamu dicurangi misalnya, kamu diupayakan atau diusahakan oleh orang lain untuk jatuh gitu ya, kamu tidak bisa guys ya, kamu tidak bisa jatuh semudah itu gitu loh. Kamu tidak mudah dikalahkan oleh orang-orang di circle kamu, terutama itu kompetitor kamu ya, terutama kompetitor kamu atau rival kamu gitu ya, atau orang-orang yang berusaha menyaingi kamu ya, atau orang-orang yang berusaha menjatuhkan kamu, orang-orang yang iri ya sama kamu.
gitu ya, menghalalkan segala cara gitu untuk menjatuhkan kamu. Tapi di sini kamu itu orangnya tidak bisa dikalahkan loh guys ya. Aku nangkapnya seperti itu. Ya, kamu ini memiliki karakter yang kuat ya. Kamu itu memiliki karakter yang kuat loh guys ya. Kamu itu orangnya mudah bangkit gitu. Kamu itu orangnya mudah bangkit ya guys ya. Jadi kalau dijatuhkan beberapa kali pun kamu akan berdiri beberapa kali juga ya. Seperti itu loh guys ya. Kamu dijatuhkan sekali, kamu akan bangkit dengan power atau kekuatan 2 atau 3 kali lipat. Nah seperti itu, semakin kamu dijatuhkan, semakin kamu berdiri. Semakin kamu dijatuhkan, semakin kamu bangkit. Semakin kamu dijatuhkan, semakin kamu kuat. Nah seperti itu yang aku tangkap. Jadi kamu ini orang yang tidak mudah dikalahkan. Ya, nggak tahu nih, kamu punya power guys ya. Kamu punya power, jadi tidak mudah orang menyaingi kamu atau mengalahkan kamu gitu ya. Karena kamu punya power yang ada pada dirimu sendiri ya. Kekuatan itu ada pada dirimu sendiri ya. Kekuatan dari karaktermu itu sendiri loh guys ya. Jadi karakter terbaik kamu adalah orang tidak mudah mengalahkan dirimu ya. Kamu tidak mudah dikalahkan oleh orang lain. Kamu tidak mudah dijatuhkan oleh orang lain. Jadi karakter kamu ini powerful. Nah, seperti itu guys ya. Ini satu kata, satu kunci kata dari kamu ya, dari karakter terbaik kamu. Kamu adalah orang yang powerful. Nah, seperti itu. Kamu sangat powerful dalam bekerja ya. Tidak mudah dijatuhkan oleh orang lain. Oke. Kemudian karakter terbaik dari dirimu ya dalam bekerja. Kamu itu adalah orang yang menginspirasi ya. Kamu itu orang yang menginspirasi di sini ya. Dari beberapa orang ya, dari kamu yang pilih file kedua ini adalah orang yang bisa atau mampu mencerahkan orang lain ya. Jadi kamu ini menginspirasi karakternya ya. Kamu itu orang yang bisa menginspirasi orang lain. Kamu juga bisa mencerahkan orang lain ya. Kemudian kamu juga tipe orang yang bisa menghargai orang lain ya, sehingga kamu ini dihargai juga oleh orang lain ya. Orang-orang banyak terinspirasi dan tercerahkan oleh kamu ya guys ya. Jadi dalam bekerja kamu ini mampu menginspirasi orang lain, kamu mampu mencerahkan orang lain, dan kamu mampu menghargai orang lain gitu loh guys ya. Jadi kalau kamu dalam suatu komunitas gitu ya, dalam suatu pekerjaan, entah itu di perusahaan atau kamu bekerjanya mandiri ya, swasta gitu ya, kamu ini mampu menghargai pekerjaan orang lain ya, dan kamu juga mampu menghargai customer atau klien kamu gitu ya, sehingga gitu mereka pun gitu menghargai dirimu loh guys ya. Karena kamu ini tipe orang yang mampu menghargai orang lain. Jadi kamu itu tahu cara menghargai orang lain gitu ya. Mungkin dengan kamu bersikap gitu ya. Bisa juga dengan kata-kata kamu atau lisan kamu gitu ya. Kamu itu kata-katanya bisa terjaga ya. Kamu bisa menjaga kata-kata kamu gitu ya. Dalam beraksi atau dalam bertingkah atau dalam berperilaku pun kamu ini orangnya sangat hati-hati loh guys ya, agar kamu tidak menyinggung orang gitu loh ya, karena kamu memegang prinsip saling harga menghargai gitu ya, dan ini kebawa dalam bekerja gitu ya, sehingga orang-orang pun jadi menghargai kamu loh guys ya. Beberapa dari kamu itu adalah orang yang berprestasi ya. Ya, beberapa dari kamu ini adalah orang-orang yang sering mendapatkan suatu penghargaan ya. Beberapa dari kamu ini juga orang-orang yang mampu melakukan suatu pencapaian dalam bekerja gitu ya. Entah kamu berhasil dalam bidang apa gitu ya guys ya, dalam bekerja. Ada keberhasilan di sini ya. Aku merasakan adanya keberhasilan gitu dalam pekerjaan kamu ya. Entah itu kamu yang usahawan atau kamu yang karyawan gitu ya. Aku merasakan bahwa kamu itu pernah
mencapai suatu pencapaian dalam pekerjaan, ya. Kamu di sini juga aku merasakan ya beberapa dari kamu itu memiliki karakter yang konsisten, ya. Kamu juga orang yang penuh dengan kesabaran dalam bekerja, ya. Konsisten dan sabar dalam bekerja, ya. Itu kenapa kamu dalam bekerja itu mampu mendapatkan suatu pencapaian ya guys ya. Karena kamu orang yang sabar dan terus konsisten dalam bekerja. Nah, seperti itu. Oke. Next, apalagi karakter terbaik yang kamu miliki dalam bekerja? Di sini ada di Empress ya guys ya. Kamu itu penuh dengan ide-ide brilian ya guys ya. Ada juga dari kamu yang penuh dengan gagasan gitu ya. Gagasan, ide-ide, kamu punya banyak akal. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau kamu bekerja mengalami suatu hambatan atau kendala gitu ya, kamu selalu punya ide atau gagasan atau akal atau cara gitu ya untuk mengatasi kendala yang kamu hadapi. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi kamu ini orang yang dipenuhi dengan gagasan-gagasan atau ide-ide. Itu kenapa? Di sini terkoneksi dengan Six of Wands. Kamu itu orang yang menginspirasi banyak orang karena kamu punya ide atau gagasan yang banyak ya. Kamu juga orang yang di sini aku nambah lagi ya, karakter kamu aku nangkepnya bahwa kamu ini orang yang mudah sharing ya. Kamu itu bisa sharing ke banyak orang gitu ya, tentang ide-ide atau gagasan-gagasan yang kamu miliki ya. Jadi kamu ini orang yang tidak pelit dalam berbagi pengetahuan ya. Di sini aku merasa bahwa kamu itu adalah orang yang punya banyak gagasan karena kamu punya banyak pengetahuan ya. Kamu memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman. Jadi kamu ini orang yang berpengetahuan, kamu memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni atau mencukupi gitu ya, atau memadai ya. Kamu memiliki ilmu pengetahuan yang memadai, kamu juga memiliki pengalaman yang luar biasa ya, sehingga itu memudahkan kamu ya untuk bisa bekerja dan memberikan hasil yang baik dalam pekerjaanmu ya, karena kamu adalah orang yang berpengetahuan dan berpengalaman. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Next, karakter terbaik yang kamu miliki dalam bekerja. Di sini ada King of Wands. Kamu memiliki karakter yang tegas dan lugas ya. Kamu ini tegas dalam mengambil tindakan ya. Kalau kamu ini bos atau manajer atau pimpinan, kamu ini tegas sama anak-anak didik kamu ya, atau sama anak buah kamu gitu ya. Kamu ini tegas sama karyawan-karyawan kamu ya, sama bawahan kamu. Kamu tegas gitu ya. Siapapun mereka, kamu tidak pandang bulu ya. Maksudnya kamu itu tidak pernah pilih kasih atau tidak membeda-bedakan orang-orang yang bekerja sama kamu ya. Entah siapa mereka, tua atau muda, kamu perlakukan sama ya. Karena kamu ini orang yang sangat tegas. Kamu juga bijaksana ya dalam mengambil suatu sikap atau tindakan gitu ya. Jadi kamu tidak semena-mena orangnya ya, tidak. Kamu juga tidak egois, tidak ya. Kamu bukan orang yang egois, justru sebaliknya. Kamu orang yang sangat sosial ya. Itu kenapa kamu mau berbagi sama orang, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman gitu ya. Kamu tidak pelit ya, karena kamu termasuk orang yang sosial ya. Kamu tidak egois, kamu tidak mementingkan diri sendiri. Makanya kamu sebenarnya cocok jadi pemimpin ya guys ya. Karena kamu orang yang mampu gitu ya membawa orang-orang yang ada di bawah kamu, karyawan kamu, anak buah kamu, anak didik kamu gitu ya, ke arah yang lebih baik ya. Karena kamu juga termasuk orang yang bijaksana. Nah, seperti itu. Dan ini terkoneksi dengan cards dari Three of Wands ya. King of Wands, Three of Wands. Karena kamu ini sepertinya cocok menjadi seorang leader atau pemimpin, itu karena kamu memiliki karakter visioner ya, orang yang mampu melihat
apa yang ada di depan sana ya. Kamu sangat visioner. Jadi kamu tahu gitu ya, sebab akibat dari suatu tindakan yang akan kamu ambil. Konsekuensinya itu apa kamu tahu gitu. Jadi kamu tidak sembarangan orangnya dalam bertindak ya. Kamu tidak sembarangan dalam mengambil keputusan. Kamu selalu memikirkan ya segala keputusan kamu ya. Jadi kamu itu selalu berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Kamu selalu thinking twice or 1,000 times before you take action. It's you. Itu kamu loh guys ya. Kamu tidak mau sembarangan dalam bertindak. Kamu selalu memikirkan konsekuensinya, akibatnya apa, dampaknya itu apa buat pekerjaan kamu, dan kamu mampu melihat segala hal yang ada di depan sana ya. Jadi kamu mampu memprediksi ya sebelum terjadi gitu. Karena kamu orangnya visioner. Visualisasi kamu itu bagus loh guys ya. Mungkin beberapa dari kamu ini punya bakat clairvoyance ya. Clairvoyance. Jadi kamu itu bisa melihat sesuatu gitu ya yang akan terjadi. Nah, seperti itu ya. Itu mungkin anugerah dari Tuhan buat kamu ya guys ya. Karena kamu orang yang sangat visioner. Kamu mampu melihat masa depan. Nah, seperti itulah simpelnya ya guys ya. Jadi kamu ingin bertindak gitu ya, kamu ingin mengerjakan sesuatu, kamu itu tahu ini hasilnya seperti apa. Kamu bisa memprediksi itu loh guys. Hebatnya kamu di situ ya. Dan itu adalah bakat terpendam sebenarnya dari kamu ya. Kamu mampu melihat sesuatu yang ada di depan. Nah, seperti itu loh guys ya. Dan tidak semua orang bisa seperti itu ya, mampu melihat sesuatu yang ada di depan sana ya. Hanya orang-orang yang memiliki kemampuan visioner ya, yang mampu memprediksi ya sesuatu yang ada di depan sana, sehingga itu bisa meminimalisir kegagalan dalam bekerja ya, sehingga itu bisa meminimalisir sesuatu hal yang tidak diinginkan dalam bekerja ya. Nah, seperti itu. Jadi itu bisa meningkatkan performa kamu dalam pekerjaan kamu, sehingga kualitas pekerjaan kamu itu lebih baik hasilnya. Seperti itu guys ya. Oke, next. Apalagi karakter terbaik yang kamu miliki dalam bekerja? Di sini ada Seven of Cups. Oleh karena kamu memiliki pengetahuan yang luas dan kamu memiliki pengalaman yang banyak ya, maka kamu pun bisa menghasilkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang bervariasi ya. Seperti yang aku bilang tadi di sini, kamu memiliki gagasan atau ide-ide yang brilian ya, karena kamu berpengetahuan dan berpengalaman, dan itu dikonfirmasi oleh cards dari Seven of Cups ya. Karakter terbaik yang kamu miliki di sini juga ya, aku nangkepnya kamu itu memiliki karakter yang fleksibel ya guys ya. Jadi kamu itu tidak kaku orangnya ya. Jadi kamu itu bisa diajak berdiskusi dengan baik, sehingga kamu ini bisa menghasilkan ide-ide, gagasan-gagasan atau opsi-opsi yang banyak ya. Nah, gitu guys ya. Kamu ini juga adalah seorang yang good planner ya. Good planner itu orang yang bisa merencanakan sesuatu itu dengan sangat baik ya. Karena kamu itu juga termasuk orang yang kreatif ya. Jadi karakter kamu ini juga kreatif loh guys ya. Jadi itu kenapa kamu memiliki gagasan atau ide yang banyak ya, atau opsi-opsi yang bervariasi gitu ya. Jadi misalnya kamu itu merencanakan suatu proyek ya dalam pekerjaanmu gitu ya. Kamu akan memberikan berbagai opsi atau pilihan atau rencana ya. Ada plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, plan F, plan G, misalnya seperti itu ya. Gagal plan A, kamu punya plan B. Gagal plan B, kamu punya plan C. Itu kenapa kamu tidak mudah dijatuhkan orangnya.
ya. Itu kenapa kamu tidak mudah dikalahkan. Ya, karena kamu saking kreatifnya, ya. Karena kamu itu adalah seorang perencana yang baik dalam bekerja, ya. Kamu selalu merencanakan sesuatu itu dengan matang, ya guys ya. Jadi kamu itu orangnya tidak sembarangan. Dan ini didukung oleh kamu yang visioner, kamu yang mampu melihat hal yang terjadi di depan sana. Itu kenapa kamu sudah punya banyak rencana atau plan atau opsi atau pilihan gitu ya. Jadi kalau rencana satu gagal, kamu punya rencana dua, tenang aja. Rencana dua gagal, ada rencana tiga gagal lagi, tenang, ada rencana empat. Rencana 4 gagal, ada rencana 5. Selalu seperti itu guys. Selalu kamu mengeluarkan ide-ide, gagasan-gagasan. Kamu itu punya banyak akal, ya. Karakteristik kamu itu, ya, kreatif, punya banyak ide, punya banyak akal gitu loh guys ya. Nah seperti itu, ya, kamu memiliki karakter yang unik sebenarnya ya. Kamu juga memiliki karakter yang fleksibel, ya. Itu kenapa kamu punya daya kreativitas yang tinggi ya guys ya. Kamu bisa memunculkan ide-ide atau gagasan-gagasan atau akal kamu ya dengan mudah gitu loh. Kamu tidak sulit menghasilkan ide-ide baru ya. Karena kamu adalah orang yang fleksibel ya. Karakter fleksibel kamu ini yang memudahkan kamu dalam bekerja untuk menghasilkan karya-karya ya atau produk-produk yang baik gitu loh guys ya. Karena kamu selalu punya akal gitu loh, atau punya ide-ide baru ya untuk menghasilkan sesuatu yang baik dan terbaik dalam pekerjaanmu. Nah seperti itu guys ya. Oke. Next, karakter terbaik yang kamu miliki dalam bekerja ada Ten of Wands ya. Di sini karakter terbaik yang kamu miliki dalam bekerja adalah kamu memiliki karakter yang bertanggung jawab ya. Kamu itu orang yang sangat bertanggung jawab dalam pekerjaanmu. Jadi kamu itu tidak lepas dari tanggung jawabmu. Kamu juga orang yang strong ya dalam bekerja ya. Kamu itu mampu memikul beban yang berat dalam pekerjaanmu ya. Mungkin beberapa dari kamu ini orang yang pernah diberikan pekerjaan ya dengan beban yang overload atau beban yang melebihi batas ambang beban standar gitu loh guys ya. Tapi kamu mampu ya. Jadi kamu ini orang yang memiliki karakter strong atau kuat ya dalam bekerja. Nah seperti itu ya. Kamu juga memiliki karakter tekun, gigih dalam bekerja ya. Kamu mampu memikul beban dalam pekerjaanmu itu ya dengan baik ya. Karena kamu memiliki karakter yang bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Kamu orang yang sangat bertanggung jawab ya guys ya. Dan itu adalah karakter terbaik yang kamu miliki. Next, karakter terbaik yang kamu miliki dalam bekerja, di sini ada Temperance. Kamu memiliki karakter yang balance atau seimbang ya. Kamu itu mampu menyeimbangkan dirimu sendiri dalam bekerja ya. Nah, kamu juga di sini memiliki karakter yang mudah beradaptasi dengan lingkungan, terutama lingkungan pekerjaanmu, terutama dengan orang-orang yang ada di circle atau komunitasmu dalam bekerja. Kamu bisa menyesuaikan diri ya guys ya. Kamu pintar membawa diri sehingga kamu bisa menjalankan pekerjaanmu itu dengan baik ya. Kamu juga balance, mampu menyeimbangkan antara bekerja dengan kehidupan pribadimu atau kehidupan personalmu. Jadi seimbang ya guys. Kamu tahu kapan kamu harus bekerja dan kamu tahu kapan kamu harus bersantai. Kamu tahu kapan kamu harus bekerja dan kamu tahu kapan kamu harus mengurus urusan rumah tangga atau pribadimu gitu. Jadi kamu bisa membagi waktu dengan baik ya. Kamu orang yang mampu membagi
pekerjaan dengan baik ya guys ya. Karena di sini aku menangkapnya juga beberapa dari kamu adalah orang yang disiplin ya. Disiplin dan orang yang mampu mengatur waktu dan mengatur bagian-bagian atau porsi-porsi dalam bekerja. Nah, seperti itu loh guys ya. Jadi porsi yang kamu tetapkan itu sudah pas ya, sudah seimbang atau balance gitu. Jadi tidak berlebihan, tidak over, dan juga tidak kurang. Nah, seperti itu. Jadi kamu ini tipe orang yang mampu menyeimbangkan pekerjaanmu ya, atau aktivitasmu ya. Jadi kamu tahu kapan kamu harus bekerja dan kapan harus bersantai. Nah, seperti itu ya guys ya. Wah, bagus sekali ya. Kamu memiliki karakter-karakter terbaik ya dalam bekerja, dan ini sangat membantu kamu untuk menyelesaikan pekerjaan kamu dengan mudah. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja readingan buat kamu. File kedua, sekarang kita akan lanjut lagi reading oracle-nya. Ini dia oracle buat kamu yang pilih file kedua ya, cukup one card. Oke, di sini ada mental repetition. Pesannya adalah untuk kamu yang pilih file kedua, di sini pesannya buat kamu ya. Kamu perlu mempertahankan kekuatan mental kamu ya guys ya. Kamu tadi kan orang yang powerful ya, orang yang tidak mudah dikalahkan oleh pesaingmu atau kompetitormu. Kamu juga orang yang tidak mudah dijatuhkan, dan itu sangat bagus ya guys ya. Pertahankan itu ya, di sini pesannya pertahankan mental kamu yang tangguh dan powerful itu ya. Karena memang dalam bekerja itu kita harus tahan banting ya guys ya. Terutama kalau kamu posisinya sebagai seorang karyawan ya, kamu harus tahan banting ya. Entah itu dalam bekerja secara fisik ya, atau secara psikis. Terutama secara psikis di sini ya. Pesannya secara psikis ya, atau secara mental gitu ya. Jadi kalau bos kamu atau atasan kamu itu ya berkata-kata yang tidak menyenangkan gitu ya ke kamu, atau memberikan suatu tekanan-tekanan, kamu harus kuat ya guys ya. Kalau bisa ya anggap angin lalu aja, jangan diambil hati ya kata-kata yang tidak menyenangkan dari atasan kamu ya. Itu misalnya kalau posisi kamu sebagai karyawan ya, atau kalau posisi kamu sebagai karyawan sesama kamu gitu ya, mungkin ada partner kerja kamu atau teman sekerja kamu atau sekantor kamu gitu ya, yang mencoba untuk menjatuhkan kamu gitu ya, atau mencoba untuk menyenggol kamu atau berusaha untuk menyaingi kamu, kamu harus kuat ya guys ya. Kamu harus tetap powerful, jangan mudah menyerah gitu ya. Jangan terlalu ditanggepin apa kata mereka gitu ya. Kalau mereka berkata-kata kasar sama kamu atau berkata-kata yang tidak menyenangkan, nggak usah diambil hati guys ya. Mereka tidak menggaji kamu kok ya. Mereka tidak membayar kamu ya. Mereka bukan orang yang membayar kamu atau orang yang menggaji kamu. Jadi kamu tidak perlu ambil pusing gitu ya. Kamu fokus aja sama pekerjaan kamu. Hasilkan hasil yang terbaik dalam pekerjaan kamu ya. Karena yang menilai kamu, yang menggaji kamu itu atasan kamu, bos kamu ya. Bukan mereka yang suka ngomong-ngomongin kamu. Bukan mereka yang pengen menjatuhkan kamu ya. Jadi kamu cuek aja sama orang-orang yang pengen menjatuhkan kamu atau orang-orang yang ingin bersaing sama kamu. Gak usah dipedulikan ya guys ya. Karena mereka itu bukan orang yang menggaji kamu atau orang yang memberikan bayaran ke kamu ya. Mereka bisa nyinyir, julid ke kamu ya. Hanya bisa nyinyir dan julid aja ke kamu ya. Tapi mereka bukan orang yang berpotensi atau memiliki kapasitas untuk menilai atau mengevaluasi pekerjaan kamu. Jadi kalau mereka itu ya nyinyir, julid terhadap apa yang kamu kerjakan atau hasil kerjaan kamu, abaikan saja ya guys ya. Nggak usah dipedulikan, karena yang mengevaluasi,
ya, yang menilai pekerjaan kamu itu adalah atasan kamu. Nah, itu kalau posisinya kamu adalah sebagai seorang karyawan. Kalau kamu seorang bos atau seorang pemimpin atau usahawan atau owner, punya usaha sendiri, kamu memang di sini ya pesannya, kamu harus powerful ya, mental kamu harus kuat, tahan banting ya. Kalau misalnya usaha kamu lagi drop, lagi sepi ya jobnya ya, atau lagi nggak ada orderan gitu ya, kamu harus tetap kuat ya guys ya. Karena dalam berusaha itu ya, atau punya usaha atau membangun usaha itu ya, itu tidak mudah ya guys ya. Dibutuhkan mental yang kuat, tahan banting ya, tahan badai. Nah, seperti itu. Artinya kita tidak mudah menyerah gitu loh guys ya. Jangan berputus asa, harus selalu gigih dalam bekerja, terutama dalam membangun usaha ya. Karena membangun usaha itu pondasinya harus kuat, dan itu dimulai dari dirimu sendiri yang harus kuat ya. Kamu harus tetap powerful ya guys ya. Kamu jangan takut untuk berkompetisi dengan usaha-usaha lain gitu ya, atau mereka yang berusaha untuk menyaingimu atau menyamai produkmu gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kamu tetap usahakan menghasilkan atau memberikan yang terbaik kepada klien atau customer kamu ya, maka hasilnya pun akan baik ya. Orang-orang bisa menilai itu loh guys ya. Jadi kamu tidak perlu khawatir gitu loh guys ya, kalau ada pesaing atau kompetitor baru gitu ya yang mencoba menjatuhkan kamu atau menyaingi kamu, kamu nggak perlu takut. Kamu fokus aja sama produk kamu, kamu fokus aja sama hasil karya yang kamu hasilkan gitu ya. Kamu fokus aja sama pekerjaan kamu, berikan yang terbaik ya, hasilkan yang terbaik, maka itu pun akan berbalik ke kamu ya. Kamu pun akan mendapatkan yang terbaik karena kamu sudah memberikan yang terbaik. Nah, seperti itu ya guys ya pesannya buat kamu yang pilih file kedua. Sekarang kita akan lanjut lagi reading ke file 3. Hai guys, ini dia file kamu ya, buat kamu yang pilih file ketiga dengan tanda gelang ya. Oke. Di sini sudah ada file kamu yang aku shuffle sebelumnya ya. Ini oracle-nya. Mari kita lihat ada apa aja di file ketiga atau file terakhir. Oh, ada the Chariot. Ada 9 of Cups. Ada 10 of Swords. Ada 6 of Cups, ada 3 of Cups, ada the Moon, ada 8 of Wands, ada 3 of Pentacles. Oke guys, ini dia ya file kamu, buat kamu yang pilih file ketiga ya. Ini tebaran cards-nya. Sebelum kita reading ya guys ya, seperti biasa kita scanning dulu zodiak-zodiak yang ada di file ketiga. Di sini banyak berasal dari elemen water sign, Cancer, Pisces, and Scorpio. Lalu ada juga dari ini fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Kemudian ada juga dari earth sign, Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada juga dari air sign, Aquarius, Libra, and Gemini ya. Dan di sini yang kuat sekali energinya itu berasal dari water signs ya, Cancer, Pisces, and Scorpio. Tapi yang paling strong di antara mereka itu adalah Cancer and Pisces ya. Oke, sekarang kita akan lihat di sini ya, apa karakter terbaik yang kamu miliki dalam bekerja. Di sini ada the Chariot. Ya, karaktermu yang terbaik dalam bekerja adalah karaktermu yang penuh dengan tanggung jawab ya. Kamu adalah orang yang sangat bertanggung jawab ya. Oleh karena itu, kamu selalu menyelesaikan pekerjaan itu dengan tuntas ya. Kamu tidak pernah meninggalkan pekerjaanmu kalau tidak selesai. Kamu selalu menyelesaikan pekerjaan itu secara tuntas ya.
Kamu memiliki karakter yang terarah atau terstruktur ya. Jadi kamu ini orangnya terstruktur ya, sistematis gitu ya. Jadi kayak kamu punya rutinitas gitu ya, tersendiri dalam aktivitas kamu gitu. Jadi terstruktur banget. Begitu juga dengan pekerjaan kamu. Kamu tidak acak-acakan. Kamu tidak pekerjaan kamu itu tidak mau amburadul gitu. Tidak mau kamu. Kamu maunya rapi. Nah, gitu. Kamu orangnya rapi ya. Karakter kamu ini rapi ya, dan ini kebawa ke dalam pekerjaan kamu. Jadi pekerjaan kamu itu rapi loh guys ya. Kamu tidak enak kalau tidak rapi. Kamu tidak enak kalau ada yang ketinggalan ya. Kamu ini termasuk juga orang yang perfeksionis ya dalam bekerja gitu. Jadi segala sesuatunya itu harus teratur gitu ya, sistematis, terstruktur, rapi gitu loh guys ya. Karena kamu selalu ingin memberikan hasil yang maksimal. Nah, itu kamu loh guys ya. Jadi kamu ini memiliki karakter maksimal banget gitu loh. Maksimal banget dalam bekerja ya. Kamu itu nggak mau tanggung-tanggung dalam bekerja ya. Kamu tipe orang yang tidak mau setengah-setengah dalam bekerja. Gimana ya, kamu itu full dalam bekerja gitu loh ya. Apa ya, dalam menghasilkan suatu karya itu benar-benar kamu memberikan energi kamu itu secara full ya, secara penuh gitu loh, tidak tanggung-tanggung. Nah, seperti itu ya, full gitu ya. Kamu ini tahu arah dan tujuan kamu ini mau kemana loh guys dalam bekerja gitu loh ya. Kamu ini tahu ya, pekerjaan kamu ini visinya kemana ya, tujuannya kemana, arahnya kemana, itu kamu tahu gitu, sehingga kamu mudah membereskan atau menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kamu. Beda kalau kamu tidak tahu arah dan tujuan ini buat apa, ini nanti kemana, maka itu kamu bingung ya, hasilnya itu seperti apa. Tapi kamu di sini tidak seperti itu loh guys ya. Justru sebaliknya, kamu itu tahu banget gitu arah dan tujuan kamu bekerja untuk apa ya. Kamu tahu arah tujuan kamu bekerja ini hasilnya kemana gitu ya. Arah tujuan pekerjaan kamu ini untuk apa gitu, kamu tahu gitu loh guys ya. Jadi kamu itu bukan ngasal ya, tidak sembarangan dalam bekerja. Kamu bukan tipe orang yang mau sembarangan dalam bekerja, karena kamu orangnya terstruktur banget, sistematis ya. Kamu itu dalam bekerja, kamu itu tahu ya apa yang kamu ingin capai. Nah, seperti itu ya guys ya. Apa yang ingin kamu capai, apa yang kamu ingin hasilkan, apa yang ingin kamu menangkan, apa yang ingin kamu peroleh, apa yang ingin kamu dapatkan, itu kamu tahu. Jadi kamu ini karakternya adalah karakter terbaik yang kamu miliki juga adalah kamu itu tahu apa yang kamu mau dalam bekerja. Nah, seperti itu guys ya. Next, karakter terbaik yang kamu miliki dalam bekerja. Oh, di sini ada Nine of Cups ya. Dalam bekerja ya, kamu ini karakternya teliti ya guys ya. Di sini beberapa orang dari kamu memiliki karakter teliti, sangat-sangat teliti ya. Oke. Karena di sini tadi aku nangkep ada beberapa dari kamu yang perfeksionis juga ya. Itu kenapa kamu sangat teliti gitu. Kamu selalu berusaha menghasilkan pekerjaan yang maksimal ya. Hasilnya maksimal gitu ya. Oke. Kamu di sini berusaha banget ya untuk bisa memberikan yang terbaik gitu ya untuk hasil karya kamu atau produk kamu yang kamu hasilkan gitu. Kamu selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada orang-orang ya, terutama kepada atasan kamu atau kepada komunitas kamu, orang-orang di circle kamu gitu ya. Kemudian kamu di sini juga beberapa dari kamu itu adalah orang yang memiliki karakter sebagai pemandu ya. Kamu ini adalah pemandu atau pengarah yang baik bagi kawan-kawan di sekitar kamu gitu. Jadi kalau kamu itu bekerjanya berkelompok gitu ya, atau berkomunitas gitu, punya komunitas ya dalam bekerja gitu ya, ada grupnya gitu ya.
kamu ini bisa menjadi seorang ketua gitu ya, atau leader gitu, yang mampu mengarahkan teman-teman kamu gitu ya, untuk bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Nah, seperti itu loh guys ya. Kamu ini pemandu yang baik, pengarah yang baik ya buat orang-orang di sekitar kamu ya. Karena kamu memiliki karakter yang teliti. Kamu juga seorang evaluator yang baik ya. Kamu itu memiliki daya evaluasi atau penilai yang baik. Kamu seorang penilai yang baik ya guys ya. Karena kamu memiliki di sini tadi sekali lagi punya karakter perfeksionis ya. Itu kenapa kamu tidak mau ada yang kurang dalam pekerjaanmu ya. Kamu sangat terstruktur tadi ya. Jadi kamu tuh sangat teliti gitu. Nggak mau ada yang kurang atau ketinggalan. Kamu biasanya suka ngecek ya, atau memeriksa pekerjaan kamu berulang kali gitu. Nggak cukup sekali gitu, 2-3 kali gitu. Pokoknya harus, jangan ada yang kurang, jangan ada yang ketinggalan. Nah seperti itu loh guys ya. Kamu sangat teliti orangnya. Nah gitu, itu termasuk karakter terbaik yang kamu miliki dalam bekerja. Lalu apalagi karakter terbaik yang kamu miliki dalam bekerja? Oke. Kamu adalah seseorang yang mampu memperbaiki pekerjaan menjadi lebih baik lagi ya. Kamu itu seorang good correction ya, pengoreksi yang baik gitu ya. Jadi kamu itu good checker ya, seseorang yang mampu memeriksa pekerjaan dengan baik, apalah itu namanya ya. Ya jadi kamu ini punya daya apa ya, daya lihat yang bagus gitu ya, daya evaluasi yang bagus ya. Kamu itu mampu menilai suatu pekerjaan itu baik ya. Jadi kamu ini sebenarnya cocok jadi manajer ya. Jadi kamu itu cocok juga jadi pengamat atau observer gitu. Kamu mampu mengamati suatu pekerjaan gitu ya, baik atau tidaknya kamu mampu menilai itu loh guys ya. Dan kamu juga mampu menemukan hal-hal yang apa ya, yang kurang dari suatu pekerjaan, yang perlu diperbaiki dari suatu pekerjaan. Itu kamu mampu melihatnya ya guys ya. Tidak semua orang bisa melakukan penilaian yang sejeli itu gitu, tapi kamu mampu jeli, lebih teliti gitu, menemukan gitu apa yang kurang, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu diperbaiki. Itu kamu tahu loh guys ya. Nah kemudian di sini juga kamu ini adalah orang yang bisa atau mampu memperbaiki suatu kualitas dalam pekerjaan. Jadi kamu ini adalah orang yang mampu melakukan perbaikan dalam pekerjaan ya. Jadi dalam bekerja itu ya, kamu mampu memperbaiki suatu pekerjaan itu menjadi lebih baik loh guys. Nah seperti itu ya. Kamu ini orangnya detail. Nah gitu ya, detail banget ya. Selain teliti tadi ya, kamu itu detail. Jadi kamu tuh tahu gitu apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam pekerjaanmu. Nah seperti itu ya. Kamu ini observer tadi ya, analitis gitu ya, mampu menilai gitu ya, analitis ya. Nah seperti itu, mampu apa ya, bisa menganalisa gitu ya, ya bisa menganalisa. Kamu itu bisa menganalisa pekerjaanmu sendiri, bagus atau tidak gitu ya. Atau kamu, kalau kamu itu posisi sebagai manajer atau pemimpin gitu ya, kamu bisa gitu menganalisa karyawan-karyawanmu atau bawahanmu gitu ya. Apa yang kurang, atau kalau kamu usahawan, kamu tahu gitu kualitas produk yang kamu jual gitu ya, kamu mampu memperbaikinya gitu. Kamu sangat detail sekali, kira-kira apa ya yang kurang dan perlu diperbaiki dan perlu ditingkatkan, itu apa ya. Jadi kamu ini punya karakter yang analitis dan juga detail ya, selain teliti gitu. Jadi kamu sangat memperhatikan sekali ya guys ya. Ini tadi kan di sini karaktermu itu teliti ya, ternyata kamu juga detail orangnya, dan kamu juga analitis, observer ya,
kamu itu juga mampu memberikan perbaikan gitu ya terhadap kualitas kerjamu sendiri ya, atau kualitas kerja rekan-rekanmu atau bawahanmu atau karyawanmu gitu. Ya, karena kamu di sini orang yang sangat bertanggung jawab tadi ya. Ya, kamu sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaanmu. Dan itu menghasilkan karakter-karakter lainnya ya, yang juga termasuk karakter terbaikmu di dalam bekerja. Oke, next. Di sini ada Six of Cups ya. Kamu memiliki karakter sabar ya. Kamu memiliki kesabaran yang tinggi dalam bekerja gitu ya. Jadi kamu itu tidak mau tergesa-gesa dalam bekerja. Kamu selalu mengupayakan gitu ya pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu diperlukan waktu yang tidak sebentar. Segala sesuatunya itu pasti berproses kan ya guys ya. Dan kamu sabar dengan proses kamu bekerja gitu loh guys ya. Jadi kamu memiliki karakter yang sabar ya. Kesabaran kamu cukup tinggi di sini ya. Kemudian ada juga kamu memiliki, beberapa orang memiliki karakter pengayom dan pengajar yang baik ya untuk orang lain atau orang-orang di sekitar kamu atau karyawan-karyawan kamu. Jadi kamu ini selain sabar, kamu juga memiliki karakter mampu mengayomi orang lain gitu ya, terutama bawahan kamu atau karyawan-karyawan kamu gitu ya. Kamu mampu mengajarin mereka gitu ya dalam bekerja caranya kayak apa gitu, dalam misalnya menggunakan suatu peralatan atau cara dalam melayani klien atau customer gitu. Sabar banget kamu orangnya untuk memberikan pengajaran gitu kepada mereka supaya mereka tuh paham gitu. Oh begini caranya ya, oh begitu caranya, ini begini loh, nah ini begini, ini seperti ini. Nah begitu. Kalau untuk pekerjaan secara pribadi untuk kamu sendiri gitu ya, kamu bekerja buat diri kamu sendiri gitu ya, pekerjaanmu sendiri, itu kamu sabar banget dengan prosesnya ya. Kamu tidak mau hal yang instan ya, kamu lebih suka berproses gitu ya. Karena kamu tadi orang yang detail loh guys ya, orang yang detail, orang yang teliti, orang yang analitis ya. Itu kenapa kamu mau berproses, mau bersabar gitu ya, tidak gerasa gerusu gitu ya. Sabar aja kamu, karena kamu menginginkan hasil yang terbaik. Nah seperti itu loh guys ya. Kamu maunya pekerjaan kamu itu maksimal gitu loh ya, terstruktur dengan baik lah gitu ya. Itu kenapa kamu tahapan demi tahapan itu sangat teliti ya, langkah demi langkah selalu kamu pikirkan gitu agar tepat pada sasaran gitu. Well guys, apalagi karakter terbaik yang kamu miliki dalam bekerja, di sini ada Three of Cups ya. Kamu memiliki karakter social butterfly ya guys. Social butterfly itu adalah karakter dimana kamu itu senang bersosialisasi, mudah bergaul, mudah mengenal dan dikenal orang. Nah seperti itulah guys ya. Jadi kamu ini orang yang suka bersosialisasi ya, orangnya supel gitu loh ya. Makanya itu adalah termasuk salah satu karakter terbaik yang kamu miliki ya. Itu dapat membantu kamu dalam bekerja ya, terutama dalam bekerja kelompok gitu loh. Bekerja dalam tim, dalam suatu komunitas itu sangat membantu sekali karakter kamu yang sosialis ya, social butterfly ini ya. Kemudian beberapa dari kamu juga aku nangkepnya di sini bahwa kamu itu memiliki karakter adaptif ya. Jadi orang yang mampu menyesuaikan diri gitu ya dengan orang-orang sekitar. Jadi tidak canggung dalam berbaur gitu ya. Kamu bisa berbaur dengan si A, si B, si C gitu loh. Ya jadi kamu menyesuaikan diri aja dengan setiap karakter yang orang miliki gitu. Jadi semuanya jadi teman-teman kamu gitu loh guys ya. Jadi kamu ini tipe orang yang extrovert juga kayaknya ya. Beberapa dari kamu ini extrovert ya guys ya. Kamu orang yang terbuka ya, sehingga mudah orang-orang itu berteman sama kamu ya. Kamu menerima siapa aja di dalam circle kamu untuk menjadi teman kamu gitu loh guys ya. Dan kamu dalam bersosialisasi itu tidak canggung orangnya ya. Kamu sangat fleksibel ya dalam menerima situasi ataupun orang-orang di circle kamu gitu ya. Karena kamu ini termasuk orang yang pandai bergaul. Nah seperti itu. Oke, next, karakter terbaik yang kamu miliki dalam bekerja itu ada the moon.
Karakter terbaik yang kamu miliki dalam bekerja adalah kamu ini orangnya tidak mudah tersinggung ya guys dalam bekerja. Misalnya kalau bos atau atasan kamu gitu ya, kamu posisi sebagai karyawan gitu ya, mengkritisi atau menasehati atau memberi saran gitu ya, kritik gitu ya terhadap pekerjaan kamu, maka kamu ini berusaha untuk menerima gitu loh guys ya, dan kamu tidak menanggapi gitu kalau ada kata-kata yang sedikit pedas gitu ya ke kamu gitu ya, karena kamu berusaha untuk profesional dalam bekerja. Nah seperti itu loh guys ya, jadi kamu tidak mengambil hati gitu ya kata-kata dari atasan kamu atau bos kamu atau teman-teman kamu gitu ya, yang mana mereka itu memberikan nasihat atau saran atau petuah atau petunjuk atau memberikan kritikan, masukan gitu ya. Kamu tipe orang yang mau menerima masukan dari orang lain gitu ya, karena kamu fleksibel. Jadi kamu tidak mudah tersinggung untuk itu loh guys ya, dan itu termasuk salah satu karakter terbaik kamu ya. Tidak mudah tersinggung dengan apa yang teman-teman atau rekan-rekan kamu atau bos atau atasan kamu yang mereka sampaikan ke kamu gitu loh guys ya, terutama dalam pekerjaan kamu gitu loh guys ya. Ini bagusnya seperti ini sebaiknya jangan begini, ini seharusnya seperti ini. Nah kayak gitu loh guys ya, semacam saran atau masukan dari mereka gitu loh guys ya. Atau misalnya mereka mengkritik kamu itu harusnya nggak boleh kayak gitu gitu, kamu harusnya begini loh, kamu nggak bagus kalau misalnya kamu tambahkan ini dalam pekerjaan kamu, kamu harusnya lebih teliti lagi. Nah seperti itu loh guys ya. Nah guys, seperti itu loh maksudnya ya. Jadi mereka-mereka itu gitu, kadang ada yang beri masukan, ada yang beri kritik gitu, tapi kamu tidak mudah tersinggung orangnya ya, karena kamu mau belajar orangnya ya, dan mau menerima gitu ya masukan, saran atau kritik dari orang lain, karena kamu memiliki karakter yang fleksibel dan tidak mudah tersinggung. Dan itu bagus loh guys ya, kamu tidak terlalu sensitif, tidak terlalu sensi, dan tidak terlalu peka juga gitu ya terhadap kata-kata yang agak keras atau agak pedas gitu ya. Kamu tidak terlalu menanggapi karena kamu tahu bahwa mereka, atasan kamu, bos kamu, atau teman-teman atau tim kamu itu pengen hasil yang terbaik dalam pekerjaan kalian. Nah seperti itu ya guys ya. Ini berlaku untuk sebagian orang ya. Di sini aku nangkapnya seperti itu. Kemudian apalagi karakter terbaik yang kamu miliki dalam bekerja? Di sini ada Eight of Wands ya. Kamu adalah orang yang komunikatif ya, orang yang talkative ya, dan orang yang aktif juga. Jadi kamu ini orangnya lincah gitu ya guys ya. Makanya kamu punya banyak teman, mudah bersosialisasi dan adaptif juga. Serta kamu ini supel kan, karena kamu itu orang yang komunikatif dan talkative ya. Jadi sebagian besar dari kamu ini orangnya extrovert ya. Kamu itu mudah terbuka dengan orang-orang sekitar kamu gitu ya, sharing ya, berbagi pengalaman, pengetahuan gitu. Kamu tidak ragu-ragu untuk berkenalan dengan orang-orang sekitar ya, dan kamu orang yang cukup cerdas di sini ya, dan kamu orang yang pandai dalam berkomunikasi ya. Kamu memiliki kecerdasan linguistik ya guys ya. Jadi kamu pintar gitu ya berkata-kata atau berbahasa. Nah seperti itu ya guys ya. Atau sebagian daripada kamu ini suka dengan pelajaran bahasa Indonesia ya, atau bahasa Inggris atau bahasa apa aja, kamu suka belajar bahasa gitu ya. Karena kamu memiliki kecerdasan linguistik, makanya kamu itu mudah sekali berkomunikasi dengan orang lain, sehingga orang mudah menangkap pesan atau mudah mengerti apa yang kamu sampaikan. Nah, seperti itu guys ya. Oke guys, apalagi karakter terbaik yang kamu miliki? Di sini ada Three of Pentacles. Kamu adalah orang yang imajinatif ya. Kamu ini memiliki imajinasi atau daya hayal yang tinggi ya. Kamu memiliki fantasi yang luar biasa gitu ya dalam bekerja. Maksudnya kalau ada suatu proyek gitu, atau kamu pengen bangun sesuatu gitu ya, atau kamu ingin menghasilkan suatu pekerjaan gitu, kamu pasti berusaha berimajinasi terlebih dahulu gitu, membayangkan apa yang kamu lakukan, yang akan kamu lakukan itu apa aja, langkah-langkah kedepannya apa aja gitu. Jadi kamu terlebih dahulu berimajinasi ya, atau membayangkan gitu langkah-langkah yang akan kamu ambil dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Oke guys, jadi kamu ini orang yang sangat imajinatif ya. Kamu punya karakter yang imajinatif.
Well guys, ini aja readingan buat kamu file ketiga. Sekarang kita akan reading oracle-nya. Ini dia oracle buat kamu yang pilih file ketiga. Di sini ada unexpected. Oke, di sini pesannya adalah kamu itu punya karakter terbaik ya dalam bekerja, dan itu bisa membawa kamu untuk meraih impian kamu, cita-cita kamu, dan segala apa yang kamu inginkan di depan sana ya, di masa depan kamu. Masa depan sangat cerah dan sangat berpotensi buat kamu untuk bisa mewujudkannya ya di dalam dunia nyata atau realitas kamu. Nah, dalam perjalanan karir atau perjalanan kamu ya di dalam suatu pekerjaan gitu ya, kamu akan menemukan berbagai hal-hal yang menakjubkan ya. Ada hal-hal yang tidak terduga yang bisa kamu dapatkan ya dengan melalui adanya karakter-karakter terbaik yang kamu miliki. Jadi karakter-karakter terbaik yang kamu miliki ketika kamu mempertahankannya dan terus meningkatkan kepribadian kamu atau karakter kamu menjadi lebih baik lagi, maka itu bisa membantu kamu untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan, termasuk cita-cita kamu atau impian kamu selama ini ya. Jadi ada hal-hal yang tak terduga, ada blessing, berkah, ada kejutan-kejutan di luar sana ya yang mungkin akan datang padamu ya, karena kamu memang berpotensi untuk mendapatkan semua itu sebab kamu memiliki karakter-karakter yang bagus dalam bekerja ya, dan pekerjaan kamu itu berpotensi juga memberikan hasil yang terbaik yang akan mengantarkan kamu untuk mewujudkan segala apa yang kamu impikan. Nah, seperti itu ya guys ya. Ini aja pesan buat kamu yang pilih file ketiga. Demikian readingan kali ini ya dengan tema karakter terbaik yang kamu miliki dalam bekerja. Semuanya bagus-bagus sekali ya guys, karena sesuai tema kita ingin mencari dan menemukan karakter terbaik yang dimiliki ya, tentunya oleh kamu ya, sesuai dengan file yang kamu pilih. Oke guys, aku ucapkan terima kasih banyak ya buat kamu-kamu yang sudah berkunjung ke channel aku, yang sudah menonton, dan yang sudah subscribe, like juga, serta berkomentar di kolom komentar. Aku ucapkan terima kasih banyak ya. Dengan adanya kalian di sini ya, channel aku jadi ramai dan lebih berkembang lagi, dan aku senang sekali ya bisa sharing ke kalian mengenai readingan-readingan dengan tema-tema yang bervariasi. Semoga saja kita semua bisa selalu berbahagia ya guys ya, mendapatkan kebaikan. Semoga saja kerezekian kita juga bagus ya, dan semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke guys, sampai jumpa lagi ya di readingan-readingan berikutnya. See ya!